Baik, dari Lobby Lounge Hotel Ibis Style Medan Patimura, selamat pagi untuk Anda semuanya yang mendengarkan kita. Saya ingin jelaskan dulu, kalau Anda yang di Medan, Anda bisa mendengarkan kita dari Move Radio di www.moveonlineradio.com. Dan saya mau sapa juga Anda yang mendengarkan kita dari Kabupaten Deli Serdang. Anda bisa bergabung di frekuensi radio 97,9 FM, tepatnya di Radio Sirohuda. Selamat pagi untuk Anda yang mendengarkan kita langsung dari 97,9 FM Radio Sirohuda. Dan satu radio lagi yang bersama dengan kita pagi hari ini, saya sapa ada 87,6 FM Radio MNC Trijaya di Mandailing Natal. Selamat pagi untuk Anda semua warga Mandailing Natal mendengarkan kita di 87,6 FM Radio MNC Trijaya. Senang sekali pagi hari ini saya Zaki Yusuf tentunya kembali hadir untuk Anda dalam program spesial talk show bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Sampai di jam 11 nanti saya bersama Anda, tentunya saya membawa 3 narasumber pagi hari ini di hari Rabu 15 Juni 2022. Dan topik kita untuk pagi hari ini adalah membahas tentang tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris serta tugas dan fungsi kewarganegaraan notaris yang rentan berhadapan dengan hukum. Nah, sebelum itu saya akan perkenalkan dulu 3 narasumber yang sudah ada bersama saya pagi hari ini. Saya mau sapa ada Bapak Budiman SH selaku anggota MKN Wilayah. Selamat pagi Pak Budiman, apa kabar? Selamat pagi, baik, alhamdulillah. Baik. Dan selain Pak Budiman, saya mau ke sebelah saya dulu ini. Ada Pak Julius Manurung SHMH, beliau adalah Kabid Pelayanan Hukum dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Selamat pagi Pak Julius. Selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Baik, saya manggilnya Pak Julius aja kali ya. Boleh. Boleh ya Pak Julius ya. Dan selain Pak Julius, saya ada paling pojok ada Pak Hendra Aginting. Beliau adalah Koordinator Bidang Pitsus dari Kejatisu. Selamat pagi Pak Hendra. Selamat pagi. Apa kabar Anda pagi ini? Luar biasa sehat. Luar biasa. Siap menjawab pertanyaan kita nanti ya Pak Hendra ya. Baik. Line telepon kita siapkan untuk Anda. Anda juga bisa bertanya melalui WA di 0852 6077 9177. Sekali lagi di 0852 6077 9177. Itu bisa Anda gunakan untuk telepon dan juga untuk memberikan pertanyaan secara WhatsApp. Baik, sebelum saya melakukan pertanyaan kepada 3 narasumber, saya pengen kasih dulu kalau Majelis Kehormatan Notaris ini adalah badan yang memiliki wewenang dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan. Dan tidak hanya sampai di situ saja, kalau Majelis Kehormatan Wilayah ini juga ada di masing-masing provinsi, di mana Majelis Kehormatan Notaris ini dibentuk berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 20. Pembentukan badan ini untuk Anda ketahui bertujuan melindungi nama baik notaris dari penyidik, penuntut umum maupun hakim terhadap pengambilan minuta, akta, dan pemanggilan notaris. Nah, ini mungkin sudah cukup mewakilin di awal saya berikan. Saya mau langsung aja dulu nih. Saya mau ke Pak Julius dulu terlebih dahulu. Pak Julius, kalau berbicara tentang MKN, Majelis Kehormatan Notaris, saya mau dari Anda yang mewakili dari Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sumatera Utara, sebenarnya seperti apa MKN ini sendiri Pak Julius? Baik, terima kasih Bang Zaki dan seluruh pendengar radio MNC Trijaya, kemudian Sirohuda, dan ada juga radio apa tadi? Move ya. Radio. Kami dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, terutama yang di wilayah Sumatera Utara, sama seperti Kementerian Kanwil, Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia lainnya, benar tadi yang sudah disampaikan oleh Bang Zaki, itu memiliki satu majelis kehormatan notaris yang memang untuk bukan melindungi dalam arti melindungi tanpa tedeng-aleng atau melindungi sehingga membuat notaris itu banyak disebut kebal hukum, tidak sama sekali. Okay. Tetapi sebagai pejabat publik, pejabat umum, notaris yang melaksanakan undang-undang wajib diberikan marwahnya, wajib dijaga marwahnya agar tidak dengan begitu gampangnya segala sesuatu yang dilakukan oleh notaris langsung ditindak secara hukum atau dikaitkan dengan hukum. Jadi keberadaan Majelis Kehormatan Notaris ini sebenarnya adalah untuk menjaga marwah daripada pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan pekerjaannya. Oke, saya rasa itu juga cukup jelas ya. Di situ ada kata wajib diberikan marwahnya ya Pak Julius ya. Iya. Saya mau ke Pak Budiman aja langsung. Pak Budiman, apakah marwah itu memang Anda rasakan, Anda selaku sebagai dari anggota MKN wilayah sendiri?
Ya begini, notaris itu ya sebagai tadi sebutkan pejabat umum, ya, dia dalam melakukan tugasnya itu berdasarkan undang-undang. Nah, di dalam menjalankan jabatannya ini pasti ada menyerempet masalah-masalah hukum atau Iya. ada pihak-pihak yang kira-kira akan yang dua orang bersengketa membawa notaris ini kan. Ya, jadi kedudukan notaris ini di sini ada yang dilindungi adalah jabatannya, bukan orangnya. Bukan orangnya ya. Bukan orangnya di sini. Tapi kalau rentan hukum ya Pak Budiman ya, Tetap. seperti Pak Budiman katakan tadi ya. Iya. Oke. Ya, notaris kan karena dia mempunyai produk hukum, tentunya kan rentan juga terhadap permasalahan-permasalahan yang akan dihadapinya. Walaupun dia tidak melanggar hukum, tapi ada para pihak yang menghadap pada notaris yang sehingga notaris mengeluarkan produk hukum, ya otomatis ada yang suka, ada yang tidak, pasti ada masalah. Para pihak ini bermasalah pasti menyeret juga ke notaris. Bukan harus notarisnya, ada juga kadang-kadang notaris oknumnya yang berbuat, tapi bukan dalam jabatannya. Kalau bukan dalam jabatannya itu bukan tanggung jawab dari MKN. Tapi kalau dia sudah menyangkut jabatan notarisnya, sesuai dengan produknya itu aktanya ada, kaitan dengan aktanya baru kita kaitkan dengan notaris. Oke, Pak Julius, selain dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan juga Permenkumham Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 20, ada undang-undang lain nggak yang berkaitan dengan pelindungan atau MKN ini sendiri? Kalau undang-undang yang melindungi notaris atau yang berkaitan dengan Majelis Kehormatan Notaris ya hanya Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Majelis Kehormatan Notaris. Namun yang perlu menjadi perhatian di sini kita semua Bapak Ibu dan seluruh pendengar radio yang berbahagia, kita harus stressing di pasal 16. Pasal 16 ayat 1 itu mengatakan, dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah janji atau jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Artinya apa Bapak Ibu dan seluruh pendengar semuanya? Artinya bahwa notaris itu juga tunduk terhadap undang-undang lainnya. Nah, menarik sebenarnya Pak Julius, pasal 16 ayat 1 merahasiakan. Sejauh apa fungsi perlindungan juga dari Kementerian Hukum dan HAM wilayah mungkin ya terhadap oknum notaris melalui kalau kita lihat dari pasal 16 ayat 1 ini karena memang ada kewajiban dari seorang notaris wajib melindungi akta negara ini tadi sendiri. Seperti apa? Baik. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa di dalam pasal 16 itu selain notaris tunduk terhadap undang-undang jabatannya yakni undang-undang jabatan notaris itu sendiri dan peraturan turunannya, notaris juga harus tunduk terhadap undang-undang lainnya. Yang kami dapat sampaikan begini, kalau salah satu notaris itu ada terkait dengan kasus hukum, katakanlah kasus hukum itu adalah termasuk kategori extraordinary crime, itu notaris tidak serta-merta dia wajib merahasiakan jabatannya, tetapi disitulah dia wajib memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi yang kami mau sampaikan di sini bahwa kita masing-masing aparat penegak hukum itu memiliki undang-undang sendiri. Justru karena kita memiliki undang-undang sendiri itu kita wajib bersinergi sehingga mendapatkan satu titik sehingga dapat bekerja sama yang baik. Tetapi tidak boleh kita menonjolkan saya punya undang-undang sendiri. Dari kejaksaan juga punya undang-undang sendiri, kepolisian juga punya undang-undang. Tidak bisa berpatokan itu saja tidak begitu bisa. ya. Iya. Nah, menarik sebenarnya Pak Budiman. Pak tadi kalau udah dijelaskan Pak Julius sendiri ternyata ada pasal 16 ayat 1. Nah, Anda selaku dari anggota dari MKN ini sendiri, penerapan tentang pasal ini sebenarnya dimengerti nggak oleh sebahagian notaris atau semua notaris sebenarnya? Karena ada pasal 16 ayat 1 ini bukan berarti seorang notaris itu tidak boleh diperiksa atau kebal hukum. Gimana Pak Budiman? Ya, semua notaris ya udah mengetahui semua itu ya, karena dia diangkat jadi notaris kan sudah berdasarkan undang-undangnya ya. Pasti itu menjadi dasar dia dalam melaksanakan tugasnya. Nah, kalau masalah apakah dia menjadi kebal hukum, tidak. Ya, dia tidak menjadi kebal hukum. Cuman
dalam menjalankan tugas itu yang berkaitan dengan tugas pembuat produk notaris tadi, dia tetap merahasiakan apa-apa yang didapat di dalam pembuatan produk notaris tadi. Ini yang harus dirahasiakan, merupakan rahasia jabatannya. Nah, rahasia jabatan ini dapat diterobos oleh penyidik, oleh penuntut umum atau oleh hakim. Tetapi harus izin dari Majelis Kehormatan Notaris atau MKN. Ini yang harus diapakan. Oke, berbicara minta izin, proses permintaan izin sendiri Pak Julius seperti apa? Jika mungkin seorang notaris atau oknum notaris ini diindikasikan terkena masalah, bagaimana Pak Julius? Baik, terkait dengan untuk permintaan izin itu sudah jelas di dalam Permenkumham 17/2021 diatur tata caranya. Ya, jadi penyidik hanya 3 aparat penegak hukum yang diberikan kewenangan untuk meminta keterangan atau memanggil notaris, yakni penyidik pada kepolisian dan kemudian jaksa penuntut umum pada kejaksaan dan kemudian hakim pada pengadilan. 3 aparat penegak hukum ini dapat meminta diri notaris atau seorang notaris untuk hadir di hadapan mereka untuk didengar keterangannya atau meminta dokumen yang melekat pada penyimpanan notaris. Mereka dapat melayangkan surat kepada Majelis Kehormatan Notaris. Nanti Majelis Kehormatan Notaris akan mempelajari dan akan melakukan sidang dengan memanggil notaris yang bersangkutan. Jawaban dari Majelis Kehormatan Notaris hanya ada 3 kalau saya katakan. Yang pertama menolak, yang kedua menerima, yang ketiga dalam waktu 30 hari tidak memberikan jawaban, dianggap Majelis Kehormatan Notaris menyetujui permintaan dari aparat penegak hukum tersebut. Oke, berarti sebenarnya peraturannya sudah jelas tadi ya Pak Julius ya. Jadi tidak ada barangkali yang beredar bahwasanya notaris adalah kebal hukum karena mereka mengerti produk hukum itu sendiri. Tapi saya pengen berpindah dulu ke Pak Hendra. Pak Hendra, selamat pagi Pak Hendra. Selamat pagi. Pak Hendra masih baca-baca. Ya. Ya baik, Pak Hendra. Tadi Pak Julius sempat mengatakan ada 3, salah satunya itu adalah mungkin dari instansi Anda, Oke. dari Kejati sendiri. Tapi sebelum saya bertanya lebih jauh, saya ingin Pak Hendra menjelaskan berkaitan dengan mahkamah oknum mungkin ya, ketika oknum notaris itu akhirnya bermasalah, itu seperti apa sebenarnya prosedur yang terjadi di instansi Anda Pak Hendra? Baik, terima kasih. Selamat pagi kembali Bang Jaki dan para pendengar radio. Jadi sebelum saya menjawab ya pertanyaan dari Bang Jaki, mungkin ada baiknya saya sebenarnya sebelumnya memberikan suatu pemahaman kepada kita semua bahwa apa sih sebenarnya lembaga kejaksaan itu, ya. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, ya ini sebenarnya undang-undang relatif baru bulan 12 kemarin yang menggantikan undang-undang sebelumnya 16 tahun 2004, bahwa Kejaksaan Republik Indonesia itu adalah lembaga pemerintah yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Nah, kemudian di ayat 2-nya itu ditentukan juga atau diatur juga mengenai jaksa adalah pegawai negeri sipil ya dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya berdasarkan undang-undang. Jadi memang perlu dipahami di sini bahwa tidak semua pegawai kejaksaan itu adalah jaksa gitu ya. Jadi kemudian itu nanti ada turunan lagi bahwa jaksa itu juga ada yang namanya penuntut umum, yaitu jaksa ya, tadi jaksa di ayat kedua adalah yang diberi wewenang, yang menuntut umum ya, yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Dan kalau penuntutan sendiri mungkin ya sudah umum, yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Nah, kembali tadi ke pertanyaannya bahwa prosedur kalau tidak salah tadi yang Bang Jaki nyatakan, ketika kami dalam hal ini terkait dengan penanganan perkara, khususnya kalau saya kebetulan di Pitsus, bidang pidana khusus yang menangani perkara korupsi ataupun TPPU, itu biasanya sesuai sudah ada juga peraturan Jaksa Agung
mengenai pemanggilan ataupun permintaan bantuan kepada MKN dalam hal ini yang ditujukan ke Kakanwil setempat wilayah Sebagai dalam ketua, ya? ya selaku pemangku untuk pembinaan notaris di wilayahnya. Akhirnya kita itu akan mengirimkan surat untuk meminta bantuan sebagai saksi ataupun sebagai status lainnya. Mungkin itu dulu yang dulu. saya sampaikan, Bang Zaki. Kita break dulu ya Pak Baik, Hendra ya, baik, Pak terima Budiman, kasih. Pak Julius ya. Dan untuk Anda yang masih mendengarkan kita dari Move Radio di www.moveonlineradio.com atau juga yang mendengarkan kita dari 97,9 FM Radio Siro Huda dan 87,6 FM Radio MNC Trijaya Mandailing Natal. Dan special talk show nanti kita akan kembali, Anda bisa pergunakan di 0852 6077 9177. Nanti Anda bisa berinteraktif di segmen kedua. Kita kembali sesaat lagi. Baik, kita kembali lagi dari Hotel Ibis Style Medan Patimura dan saya kembali menyapa untuk Anda mendengarkan kita yang ada di Medan di www.moveonlineradio.com dan mendengarkan kita dari Radio Siro Huda tepatnya di 97,9 FM dan dari Radio MNC Trijaya Mandailing Natal di 87,6 FM. Tentunya selamat pagi kembali. Saya informasikan untuk bisa sudah bergabung bersama kita di 0852 6077 9177. Itu line telepon yang bisa Anda pergunakan dan juga WhatsApp untuk Anda bisa memberikan pertanyaan kepada ketiga narasumber saya. Baik, saya masuk lagi. Tadi sebelum break saya sudah sempat berbicara dengan Pak Hendra, tapi sebelum itu saya balik lagi dulu ke Pak Julius. Pak Julius, saya pengen coba untuk membawa kembali, kalau tadi di awal kita sudah berbicara undang-undangnya, Permenkumham. Nah, yang ingin saya tanyakan, pembekalan apa sebenarnya yang diberikan oleh Kemenkumham dalam menentukan atau juga pengangkatan terhadap notaris ini sendiri? Baik, terima kasih Bang Zaki. Kita kembali dulu, orang selalu mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sebelum di awal kita sudah berbicara yang berat-berat, tapi kita belum tahu siapa sebenarnya Majelis Kehormatan Notaris ini. Siapa kan aja di dalamnya? Iya, jadi Majelis Kehormatan Notaris ini terdiri dari 7 orang anggotanya. Yang pertama itu 3 orang notaris, kemudian 2 orang dari unsur pemerintah itu sudah ex officio adalah Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, dan yang ketiga adalah unsur dari akademisi. Nah, yang menjadi perhatian, unsur akademisi ini tidak boleh dibenarkan dia merangkap sebagai advokat atau lawyer. Nah, kalau pembekalan yang ditanyakan oleh Bang Zaki yang disiapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, notaris ini sebenarnya sudah cukup bekalnya. Mulai dari mereka mengambil magister kenotariatan, sampai nanti masa magang, sampai nanti masa pelatihan, kemudian sosialisasi yang diikuti atau rakor-rakor yang juga kami laksanakan, selalu kami mengundang anggota notaris di wilayah Sumatera Utara. Tentunya kalau menurut kami pembekalan ini sudah sangat cukup. Ilmu yang mereka dapatkan juga sudah sangat cukup. Sekarang tinggal kembali ke notarisnya sendiri secara personal. Mau bekerja secara profesional atau dalam tanda petik mau menjadi notaris nakal, tinggal pilihan. Oke, saya mau bertanya ke Pak Budiman. Pertanyaan terakhir dari Pak Julius tadi ada tinggal kembali ke notarisnya. Mau bekerja secara baik atau menjadi bagian dari oknum notaris nakal. Kira-kira seperti apa Anda memahami itu, Pak Budiman? Ini notaris itu kalau dalam menerbitkan produknya itu ya harus sesuai SOP yang ada. Oke. Gitu. Kalau misalnya para pihak itu menghadap, ya betul-betul ada di hadapannya. Jangan dibikin menghadap tapi orangnya nggak pernah ada, kan itu. Iya. Nah itu jadi masalah juga. Nah seperti itu. Gitu. Berarti Jadi pernah terjadi seperti itu kalau Pak Budiman pernah mengatakan begitu? Pernahkah secara fakta hal itu menjadi suatu masalah? ya itu contoh aja contoh. ya. Contoh bukan sudah terjadi. Kita kan belum pernah kita alami sini ya. Tapi Iya, nggak berdasarkan apa-apa, permintaan dari penyidik, Oke. memeriksa beberapa notaris, itu ada berkaitan dengan Hal itu. yang diduga seperti itu. Nah, Tetapi oke. setelah dipanggil oleh penyidik ternyata tidak, memang ada yang beliau. Oh, Para oke. pihak itu ada fotonya, ada sidik jarinya semua ada. Mm-mm. Tapi saya mau bertanya, Pak Budiman berarti sekarang ini juga membuka biro jasa, ada juga kantor notarisnya kan? Saya Heeh. tidak.
Karena Pak Budiman Saya anggota menjadi bagian MKN. dari anggota MKN itu sendiri. MKM dari unsur saksi ahli atau akademisi. Oke, saksi ahli dan akademisi. Baik, sebelum saya bertanya lagi, kita angkat dulu telepon yang masuk, Ya. narasumber semuanya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Bapak. Dengan siapa dan dari daerah mana? Dari Aldino dari Penyambungan Mandiri Natal Pak. Pak Aldino? Ya, Ya, Pak Aldino dari Penyambungan Mandiri Natal. Silakan pertanyaannya, Pak. iya selamat pagi dulu nih buat narasumber nih buat Pak Julius ya. Ya, barangkali narasumber bisa sapa pendengar kita. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Aldino. Ya, silakan Pak. Ini Pak, yang saya mau tanyakan, bagaimana nih masyarakat melaporkan oknum notaris yang sudah melanggar norma-norma hukum, contohnya kriminal? Apakah harus ke MKN? Sedangkan kita di daerah ya, apakah bisa itu ke Polsek atau ke Polres lah Pak? Gitu Pak, pertanyaannya. Baik, terima kasih Bang Aldino yang ada di Mandeling Natal. Ini pertanyaan menarik juga. Pertanyaan ini saya kembalikan dulu nih ke Bang Julius barangkali ya. Bang Julius, seandainya ada laporan dari masyarakat ya. Kan memang seharusnya prosedurnya masyarakat barangkali bisa, tidak semua masyarakat barangkali mengerti harus melaporkan ini ke MKN dulu nih untuk diproses baru nanti ditindaklanjutin. Atau mungkin saya salah, bisa diperbaiki Pak Julius. Atau seperti apa? Proses awal masyarakat ketika mengalami tindak hal yang dilakukan oleh oknum dari notaris. Baik, terima kasih Pak Aldino. Salam sehat Pak Aldino. Pertanyaannya menurut kami sangat bagus. Sebagai masyarakat umum tentunya tidak semua orang mengetahui siapapun itu notaris atau pejabat. Tentunya ya kembali lagi agar ini menjadi pemahaman kita semua bahwa asas hukum di Indonesia ini ada yang disebut dengan equality before the law, yakni semua orang sama di hadapan hukum. Jadi benar sekali pertanyaan dari Pak Aldino ini sangat tepat menurut saya. Jadi tidak salah Pak kalau masyarakat melaporkan siapapun dia itu ke kantor polisi kalau diduga atau terlihat melakukan tindak pidana. Nah, terkait dengan jati dirinya nanti sebagai dia pejabat umum yakni profesinya sebagai notaris itu lain cerita. Tetapi kan tadi Pak Aldino mengatakan kalau ada oknum notaris terlibat tindak pidana. Kemana melapor? Tidak salah kalau ke Polres atau ke Polsek terdekat. Saya katakan pada kesempatan ini jelas tidak. Karena kembali lagi equality before the law itu berlaku untuk semua. Oke. Ya. Berarti benar. Benar. Oke. Dan kalau yang sebenarnya seperti apa? Memang harus ke Polres setempat dulu atau seperti apa Pak Julius? Kalau untuk mekanisme pelaporan notaris sebagai pejabat umum ya tentunya yang kita bahas hari ini. Ada yang namanya Majelis Kehormatan Notaris, disitulah masyarakat melaporkan. Harusnya seperti itu ya? Iya. Kita angkat lagi, ada penelpon yang masuk. Halo, selamat pagi, sebutkan nama dan Anda dari daerah mana? Halo? Move Radio. Iya, halo, selamat pagi di Move Radio. Dengan siapa ini Bapak? Ini dengan Pak Budi di Tanjung Morawa. Pak Budi di Tanjung Morawa. Pak Budi berarti mendengarkan dari Radio Sirohuda ya? Dari Radio Sirohuda FM. Baik, Pak Budi silakan dengan pertanyaannya. Baik, saya ingin bertanya kepada Pak Julius ya. Pak Julius, baik silakan. Mengenai statement Pak Julius yang menyatakan bahwa notaris itu juga tunduk terhadap undang-undang jabatan yang diampunya gitu. Jadi kami sebagai masyarakat awam gitu, ingin tahu sejauh mana wewenang dari MKN itu sendiri, apakah mereka bisa mempunyai wewenang untuk memberikan sanksi atau bahkan menutup atau mencabut izin dari notaris-notaris yang membandel atau yang notaris-notaris yang bermasalah gitu. Oke. Jika notaris itu sendiri sulit untuk, kami kan sebagai masyarakat awam, jadi notaris itu sendiri sulit untuk dijumpai atau ditemui gitu. Apakah kami bisa mengirimkan surat pengaduan ke MKN untuk mengadakan meminta permohonan untuk mengadakan pemeriksaan terhadap notaris yang bermasalah tersebut gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi. Mungkin Pak Julius saya ulang pertanyaannya. Jadi Pak Budi Tanjung Morawa ini bertanya sejauh apa sebenarnya fungsi dari MKN itu sendiri terhadap perlakuan atau juga menindaklanjutin perbuatan oknum yang tidak baik ya.
notaris dalam hal ini. Apakah bisa mencabut izinnya atau hal-hal apa yang bisa dilakukan oleh pihak MKN sendiri terhadap oknum notaris yang terlibat masalah? Baik, terima kasih Bang Zaki dan Pak Budi dari Tanjung Morawa ya. Baik, kita berpijak dari pasal 66 ayat 1 yang dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris itu mengatakan untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim pada pengadilan negeri dapat meminta diri notaris atau dokumen yang melekat pada penyimpanan notaris. Nah, artinya majelis kehormatan ini berfungsi untuk memberikan izin atau menolak terhadap permintaan dari 3 aparat penegak hukum tadi. Berkaitan dengan masyarakat umum yang ingin melaporkan keberadaan notaris apabila dia dikategorikan ada pelanggaran hukum atau diduga melanggar undang-undang kode etik jabatannya, dapat melaporkan langsung ke kantor wilayah atau ada satu majelis lagi yang bernama Majelis Pengawas Daerah. Untuk Tanjung Morawa itu saya kebetulan mohon maaf Tanjung Morawa itu masuk di Majelis Pengawas Daerah wilayah Deli Serdang. Ya, jadi dapat melaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah yang ada di Deli Serdang. MPD. Nah, iya, kemudian berkaitan dengan tadi pertanyaan dari Pak Budi, apakah dapat mencabut izin? Tentunya Kementerian Hukum dan HAM sebagai pembina dari notaris yang mengangkat, yang memberikan izin, dan yang akan memberhentikan suatu saat setelah notaris ini pensiun, tentunya dapat. Tetapi hal itu tentunya tidak semudah yang kita bayangkan. Ada proses-proses yang harus dilalui. Majelis Kehormatan Notaris bukan sebagai algojo yang kalau mendapatkan laporan, bersidang langsung mencabut izin notaris, tentunya tidak. Tentunya notaris juga diberikan hak jawab, diberikan juga untuk memberikan sanggah atau banding. Ya. Seperti itu. Itu jawabannya mungkin untuk Pak Budi yang ada di Tanjung Morawa. Ada penelpon lagi? Ada penelpon? Oke, baik. Dan saya mau berpindah ke Pak Hendra. Pak Hendra, kalau tadi mungkin kita sudah mengikuti seperti apa pertanyaan yang masuk juga Pak Hendra dari masyarakat, bahwasanya masyarakat juga sekarang udah mulai resah ya sebenarnya ketika ada notaris yang bermasalah, tapi jawaban dari Pak Julius barangkali sudah menyuppahkan ketegasan bagi masyarakat yang mereka mungkin awam terhadap itu sendiri. Nah, sebenarnya edukasi apa ini Pak Hendra yang perlu diberikan kepada masyarakat ketika berbicara tentang notaris bermasalah, mungkin dari porsinya Anda barangkali dari Kejatisu sendiri, seperti apa? Ya. Terima kasih Bang Jaki ya. Pertanyaan ini memang mungkin cukup bagus karena memang terkait dengan notaris. Kalau kami sebenarnya pernah beranggapan dengan dulu kalau tidak salah Pak Julius dan Pak Budiman bahwa kita pernah ada MKD ya, sebelum MKN kan ada MKD yang pernah di MK kan dan ternyata kembali ada MKN gitu. Jadi kemarin kita pun sempat sebenarnya kalau kami dari jajaran kejaksaan terutama di bidang Pitsus ini kan terkait dengan penanganan korupsi sempat sempat putus asa juga ini. Wah, ini sepertinya melindungi ini kan gitu kan. Melindungi notaris dalam hal terkait dengan penanganan korupsi tugas kami. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Sebenarnya kalau menurut kami, pandangan kami MKN ini sangat bagus untuk sebagai mitra kami dalam hal penanganan perkara khususnya tindak pidana korupsi yang sedang kami tangani. Karena apa? Karena memang dengan kerjasama dan koordinasi yang baik selama ini dengan MKN, kami memang selalu difasilitasi lah atau selalu dibantu dalam hal permohonan untuk memeriksa atau meminta akte dari tindakan yang dilakukan oleh notaris. Walaupun sebenarnya selama ini memang agak bolak-balik juga nih sebenarnya permintaan itu gitu. Cukup sekali dikirim pasti nanti ada kembali lagi untuk pemenuhan. Tapi nggak apa-apa itu kami anggap dinamika saja. Karena apapun itu untuk pastinya untuk kesuksesan dalam penanganan suatu perkara kan begitu. Karena apapun cerita dalam penanganan korupsi ini pasti banyak pihak-pihak yang akan dimintai keterangannya. Tidak terlepas, tidak akan terpungkiri juga adalah pihak notaris. Jadi sebenarnya kepada masyarakat pun sebenarnya untuk diketahui bahwa
sinergitas inilah yang sebenarnya penting yang kita lakukan antara pihak dari Kemenkumham dalam hal ini maupun khususnya MKN dalam hal sama-sama kita melakukan pemberantasan tindak pidana khususnya korupsi. Nah, saya sebenarnya tergelitik juga bahwa kalau kita tahu selama ini ada 4 pilar sebenarnya hukum di penegakan hukum, kalau nggak salah kita kan jaksa, polisi, hakim, advokat. Nah, saya nggak tahu ini mungkin pemikiran ke depan kita ini harus melibatkan juga notaris gitu. Jadi 5 pilar gitu sesuai dengan Pancasila juga kan. Jadi jangan 4 saja. Kalau 4 itu kan kurang kokoh. Kita harus tambahkan lagi notaris. Sebagai 5 pilar. Kalau menurut saya ini pandangan pribadi saya karena yang karena selama ada keterkaitannya di dalam ya, juga betul, notaris karena ya. apapun cerita. Hendra, ya? Backgroundnya notaris ini kan sama-sama juga dari hukum. Dari hukum. Sarjana hukum. Jadi kenapa ini seperti terlewat gitu ini? Ini mungkin pemikir-pemikir bangsa lah nanti. Apa kita juga lah ini dari sini untuk bisa mencoba memunculkan ini menjadi 5 pilar lah. Kalau bisa ditambah 1 notaris. Mungkin demikian Bang Zaki yang bisa Mungkin sampaikan. begini Pak Hendra, notarisnya kalau dipanggil jaksa jadi takut gitu Pak Hendra. Apakah image ini yang memang sebenarnya perlu diklarifikasi oleh Kejatisu? Karena kalau udah berhubungan dengan kejaksaan tinggi ini udah pada takut aja gitu. Enggak. Karena kalau saat ini pasti kalau kejaksaan pada umumnya dan kejaksaan tinggi pada khususnya itu sangat humanis. Ya, kita selalu akan memperlakukan siapapun itu sebagai statusnya apapun itu sebagai kalau orang Jawa bilang menguwongkan gitu ya, memanusiakan gitu, memanusiakan. Tidak ada seperti zaman kalau dulu katanya zaman HIR ya, kalau kita periksa dipijak dari kursi hakim. Tidak, kita sudah cukup humanis dan saya yakin kami dari Kejaksaan Tinggi itu sudah menerapkan norma-norma dalam pemeriksaan dan permintaan keterangan dari pihak-pihak yang terkait. Demikian Bang Jaki. Boleh saya tambahkan Bang Zaki? Boleh, silakan Pak Julius, silakan. Baik, terima kasih Bang Hendra dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Artinya ada satu apresiasi bahwa kehadiran Majelis Kehormatan Notaris Wilayah ini tidak untuk menghambat proses peradilan ataupun sebagai mitra ya. Iya, tegaknya suatu keadilan. Tapi yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini begini. Kenapa sampai majelis ini muncul? Karena seringkali sebenarnya tanpa kehadiran notaris untuk memberikan keterangan atau perlu dimintanya minuta yang ada pada penyimpanan notaris, cukup dengan salinan akta yang sudah dipegang oleh para pihak pada saat menghadap ke notaris sebenarnya sudah clear. Nah, namun contoh kasus yang sering terjadi itu begini. Seorang notaris mengeluarkan akta CV. Salinan sudah diberikan kepada para penghadap. Kemudian CV tersebut mendapatkan proyek. Nah, kemudian CV tersebut bermasalah. Apa hubungannya notaris harus dipanggil? Jika tidak ada penyangkalan oleh yang punya CV. Dia sudah mengatakan, iya benar saya buat di notaris tersebut. Nah, ini seringkali notaris dipanggil harus menjelaskan lagi. Makanya di setiap kali sosialisasi kami selalu menyampaikan contoh begini. Saya pemegang SIM A, saya mengendarai kendaraan roda 4, tiba-tiba saya menabrak orang. Apakah polisinya yang disalahkan? Yang mengeluarkan SIM? Tentunya kan tidak. Sama dengan notarisnya. Itulah makanya Majelis Kehormatan ini hadir sekali lagi seperti yang di awal tadi untuk memberikan atau menjaga marwah dari jabatan itu sendiri. Pak Budiman, sepertinya Anda mendapat bantuan sekali dari Pak Julius ya. Pernyataan Pak Julius adalah kenapa harus notaris yang disalahkan sama pengibaratan polisi yang mengeluarkan SIM itu sendiri. Bagaimana? Mungkin Pak Budiman punya pendapat sendiri. Ya begini ya, kadang-kadang para pihak ini kalau mereka bersengketa itu tetap melibatkan pihak orang lain kan, pihak ketiga pasti diseret-seret. Ini yang mesti kan. Mungkin kalau Pak Reza dekat, Pak Zaki dekat dengan mereka jadi baik Pak Budiman. Mereka kena dekat dengan mereka ya mereka tarik juga. Keterkaitannya kan, juga ada jadinya, benar. Gitu. Jadi padahal yang berkaitan dengan tindak pidana itu harus yang berkaitan dengan aktanya, produk dari notaris itu yang bisa dipanggil notaris sebagai saksi atau minu aktanya. Kalau memang ada sesuatu yang diduga palsu atau diduga tidak benar dalam minu aktanya, ya silakan minu aktanya diminta dulu izin kepada kami berikan.
Oke, Pak Hendra sedikit boleh. Boleh, silakan, Pak Hendra, silakan. Tergelitik saya Tergelitik sedikit juga dari sih, Pak Pak Julius tadi, benar. Jadi memang benar apa yang dikatakan Pak Julius bahwa kalaupun memang udah saya dapat dokumen atau data dari Iya. pihak-pihak tertentu, kenapa mesti Dipanggil lagi dipanggil notarisnya. lagi gitu. Nah, gini, kalau saya dari pandangan kami kejaksaan, sesuai dengan ketentuan undang-undang, ujung tombak dalam pembuktian itu adalah jaksa. Di persidangan ya, kita bicara di persidangan itu ujung tombak itu jaksa gitu. Nah, yang kita alami selama ini adalah ketika kita melakukan proses penuntutan di persidangan, itu kerap sekali atau acap sekali itu hakim itu tidak cukup dia hanya dengan pembuktian dari dokumen-dokumen tanpa dilegitimasi oleh si notaris yang membuat. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya yang mengakibatkan kami mau tidak mau Ya? karena posisi seperti itu akhirnya meminta atau memanggil notaris apakah sebagai saksi atau yang lainnya untuk menguatkan dalam pembuktian. Jadi memang itu akhirnya nanti ujungnya ada finalnya adalah suksesnya dalam proses penuntutan. Oke. Dalam hal dalam kutip penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi. Mungkin itu aja Bang Jaki yang Oke, perlu saya baik. tambahkan. Dan nanti kita harus balik lagi di segmen ketiga. Kita harus break dulu di segmen kedua ini. Saya jangan lupa Anda bisa menikmati segala sesuatu yang menarik tentunya di Hotel Ibis Style Medan Patimura. Anda bisa cari Instagramnya di Medan Style Medan Patimura. Dan spesial talk show bersama kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sumatera Utara akan kembali sesaat lagi. Ya, balik lagi di special talk show bersama kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Dan saya masih bersama ketiga narasumber saya dan juga dua radio yang juga masih bergabung. Ada di 87,6 FM Radio MNC Trijaya Penyambungan dan juga 91,5 FM Radio satu lagi di 97,9 FM Radio Sirohuda, maksud saya dari Serdang. Dan Anda masih bisa bertanya di segmen ketiga kita kali ini. Line telepon dan WhatsApp itu bisa dipergunakan di 0852 6077 9177. Baik, saya sebelum berpindah ke Pak Julius, Pak Budiman, saya masih mau ke Pak Hendra dulu nih. Pak Hendra, mungkin ketika saya menerima topik ini, saya langsung search kira-kira apa situasi terbaru yang terjadi di Sumatera Utara. Dan yang selalu keluar itu adalah notaris Elvira, benar ya? Ya. Seperti itu. Kasus ini adalah berbicara tentang kasus kerugian negara terhadap Bank BTN itu senilai 39, miliar rupiah. Beberapa media memang akhirnya memberikan beberapa maksud adanya kata-kata kebal hukum yang dimiliki oknum notaris tersebut, seperti itu. Nah, Anda barangkali ini mungkin sedang mengatasi kasus ini mungkin, Pak Hendra. Seperti apa, Pak Hendra? Oh ya, baik, terima kasih Bang Jaki. Ini pertanyaannya memang agak sulit juga ini kalau untuk dijawab karena kita menghindari supaya trial by the pairs ini ya. Berarti tipis-tipis aja ya, gitu, Pak karena Hendra, ini ya, jujur karena dalam perkara ini baru minggu, kalau nggak salah minggu ini atau minggu lalu itu baru sidang pertama, yaitu dengan pembacaan dakwaan. Memang sudah dibuka untuk umum, tentunya masyarakat bisa juga mengikuti perkara ini karena sidang dinyatakan terbuka untuk umum untuk bisa hadir atau bisa mengikuti perkembangan bagaimana penanganan perkara. Nah, menanggapi dari pertanyaannya Bang Zaki bahwa sebenarnya sama seperti Bang Julius tadi disampaikan di awal bahwa tidak ada sebenarnya istilah kebal hukum. Tidak ada kebal hukum karena semua kita sama di mata hukum, equality by the law. Tapi memang apapun cerita, kalau menurut kami dari tim penyidik ataupun dari tim penuntut di kejaksaan itu ada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh siapapun dan oleh tanpa memandang profesi, tentunya itu akan kami tindak lanjuti dengan suatu proses mau penyidikan maupun penuntutan. Memang di dalam penanganan perkara, beberapa perkara khususnya di Kejaksaan Tinggi, memang untuk tahun ini seperti yang Bang Jaki sebutkan bahwa notaris atas nama Elvira sudah kita sampai majukan ke persidangan. Tetapi ada juga beberapa orang yang terkait profesi notaris. Khususnya ini kan kita ada perintah dari Jaksa Agung untuk pemberantasan mafia tanah
pelabuhan, kemudian mafia bandara, dan terakhir adalah mafia minyak. Nah, ini ada beberapa yang terkait pihak-pihak dari notaris yang dimintai ini keterangannya sebagai saksi. Ini sudah juga kami berkoordinasi dengan MKN. Ya, ada yang sudah dipenuhi, tetapi ada juga beberapa yang masih diproses dulu oleh diproses, MKN. dan ada beberapa hal-hal yang perlu diperbaiki dalam permohonan itu, apakah keterkaitannya terutama oleh notaris tersebut. Dan memang ini mungkin melalui forum ini nanti bisalah kita saling untuk berkoordinasi lebih lanjut, Pak, dalam hal pemenuhan dari permintaan kami. Nah, kalau kebal hukum sebenarnya itu seperti yang saya sampaikan tadi, itu tidak ada kita di kebal hukum semua di mata hukum adalah sama. Cuma memang berdasar undang-undang itu memang Jaksa Agung mempunyai kewenangan yang namanya deponering. Deponering itu adalah pengenyampingkan suatu perkara demi kepentingan umum, ya. Nah, tetapi deponering sendiri itu tidak serta-merta bisa diputuskan oleh Bapak Jaksa Agung, tetapi ada meminta saran masukan dari lembaga-lembaga terkait. Baik itu mungkin DPR, baik itu mungkin instansi yang terkait dengan tindak pidana ataupun yang lain-lain. Jadi itu tidak gampang untuk mengeluarkan deponering itu. Tetapi kalau istilah kebal hukum, institusi kejaksaan pada umumnya kami tidak akan mengenal itu kebal hukum tadi, ya? Tapi semua pelaku tindak pidana akan kita proses sesuai dengan peranannya masing-masing. Demikian Bang Jaki. Oke. Ya. Baik, saya dapat WA dari Bapak Ali di Panglima Denai. Tadi kebetulan Pak Hendra sempat menyebutkan penanganan masalah kasus mafia tanah. Beliau adalah warga dari Panglima Denai, ingin bertanya, di daerah Datuk Kabu Pasar 3 Tembung itu banyak ditemukan surat tanah berdasarkan akta notaris, padahal tanah itu adalah tanah adat yang belum sah kepemilikan atas nama warga tersebut. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana proses penyelesaian apabila ternyata itu tidak benar? Kekuatan surat kepemilikan tanah atas nama notaris itu seperti apa nanti jadinya? Mungkin siapa yang ingin menjawab, Pak Julius atau Pak Budiman? Silakan. Baik, kita coba jawab pertanyaan dari mana tadi? Bapak Ali di Panglima Denai. Pak Ali. Mungkin karena ini kasuistis, jadi kami lebih menyarankan begini. Kalau memang itu berkaitan dengan notaris, silakan saja Pak, berdasarkan data dukung yang ada dan bukti-bukti yang ada, langsung saja layangkan surat, atau Bapak silakan kalau ada waktu dan kesempatan selama jam kerja dari jam 8 sampai jam setengah 5 untuk Senin sampai Kamis, dan jam 8 sampai jam 5 untuk hari Jumat di Putri Hijau di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, agar persoalan ini lebih jelas, Pak. Terima kasih. Itu barangkali arahannya untuk Pak Ali di Panglima Denai. Kita terima penelpon di segmen ketiga kita nih. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, dengan siapa ini? Dengan Rian di Penyambungan. Oke, Bang Rian di Penyambungan. Silakan Bang Rian pertanyaannya. Ini kan salah satu instrumen penting dalam negara hukum itu tegaknya asas legalitas. Nah, dalam hal ini hukum itu menuntut legalitas, di mana asas ini menginginkan bahwa semua tindakan hukum yang ada pada lembaga tata usaha negara itu harus bersumber pada kewenangan yang diberikan oleh hukum positif. Nah, sementara dalam ranah hukum politik nih, persoalan kewenangan itu adalah konsep inti dalam hukum tata negara. Lantas, pertanyaan saya, bagaimana nih sebenarnya kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam perspektif hukum administrasi negara. Kemudian apa tujuannya? Itu aja Pak. Terima kasih. Baik, Mas Rian. Oke, ini ada Mas Rian di Penyambungan. Pak Julius barangkali yang ingin menjawab terlebih dahulu berhubungan dengan MKN. Saya berikan kesempatan dulu untuk Pak Budiman ini, karena sebagai anggota Majelis Kehormatan. MKN, silakan Pak Budiman. Ya, MKN sebagai juga berpanjang tangan dari Kementerian Hukum dan HAM ya, dalam melakukan pembinaan terhadap notaris, yang dalam hal ini khusus untuk memberikan persetujuan atau menolak terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim. Itu karena skupnya sangat terbatas ya, kewenangan MKN sangat terbatas. Di sini hanya melakukan pemeriksaan yang patut tidak diizinkan atas permohonan-permohonan dari penyidik tadi, penyidik, penuntut umum atau hakim, itu saja. Jadi itu yang kita periksa. Kalau perspektifnya dengan hukum positif, ya itu menyangkut dari
ya hukum undang-undang kenotarisan itu sendiri kan itu. Jadi undang-undang jabatan notaris sudah menyebutkan demikian, ya ini kita pelaksanaannya. Jadi sebagai pelaksanaan dari undang-undang pasal 66A ya, itu undang-undang jabatan notaris inilah adalah salah satunya dari MKN, itu demikian. Seperti itu ya. Mau ditambahin Pak Julius? Sangat Cukup ya? jelas dari Pak Budiman. Sangat jelas sekali. Baik, masih ada penelpon dan ini merupakan penelpon terakhir yang akan bergabung di segmen ketiga kita. Anda bisa masih pergunakan di 0852 6077 9177. Tidak ada? Oke. Dan karena waktu juga sudah tidak banyak lagi, kita punya waktu sekitar 3 menit lagi. Saya mau masing-masing dari narasumber saya memberikan closing statement-nya. Saya mulai dulu dari Pak Hendra. Silakan Pak Hendra. Barangkali closing statement apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait juga barangkali pembahasan kita tentang notaris, Majelis Kehormatan Notaris ini sendiri. Silakan Pak Hendra. Ya, baik. Nanti mungkin kalau untuk masyarakat mungkin Bapak Julius ataupun Pak Budiman mungkin yang akan menyampaikan closing statement. Cuma dalam kesempatan ini saya sempat browsing tadi malam bahwa pernah Pak Ketua MKN waktu itu Pak Dirjen HAM kalau tidak salah Pak Mualimin itu berduduk bersama dengan Kejaksaan Agung dan pihak-pihak terkait membahas juga masalah MKN ini. Hanya satu waktu itu sebenarnya pernah dimunculkan suatu ide oleh Pak Dirjen pada saat itu mengenai keanggotaan MKN Pak. Keanggotaan MKN tadi kan dijelaskan oleh Pak Julius bahwa ada unsur-unsur dari berbagai ini. Cuma hanya satu tadi sebenarnya dibuka peluang oleh Pak Dirjen pada saat itu untuk memasukkan dari aparat penegak hukum gitu loh. Jadi supaya MKN ini pun lebih komprehensif mungkin kalau saya ambil pemikiran dari beliau itu, sehingga ketika kami dari pihak APH aparat penegak hukum misalnya untuk meminta suatu permohonan untuk menghadirkan notaris bisa secara komprehensif dari pihak-pihak terkait lah yang bisa untuk menilainya itu apakah perlu atau tidaknya atau dikabulkan atau tidaknya dari permohonan itu. Dan mungkin yang terakhir memang apapun ceritanya para notaris ya harus wajib lah dalam tindakan sesuai dengan tusinya itu selalu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan ketentuan undang-undang sehingga tidak berdekatan dengan hukum atau tidak bersentuhan dengan aparat penegak hukum. Demikian mungkin Bang Jaki. Baik, terima kasih Pak Hendra. Ya. Selanjutnya barangkali ke Pak Budiman sebagai closing statement kita untuk kali ini, silakan. Ya, kita harapkan kepada masyarakat ya kalau ada permasalahan yang berkaitan dengan notaris, bukanlah melapor tadi kepada MKN ya, kita luruskan, kita melapor tetap pada penyidik. Oke. Silakan aja. Kalau berkaitan korupsi itu bisa penyidik Polri, bisa juga penyidik dari Kejaksaan kan itu. Benar. Jadi kalau berkaitan dengan pidana umum Polri, ya penyidik Polri gitu ya. Ya silakan aja. Itu harus prosedur demikian. Nanti kalau yang butuh notaris itu akan dipanggil untuk sebagai saksi atau sebagai tersangka, akan meminta izin nanti kepada MKN. Demikian. Terima kasih. Baik. Dan lebih indah ini seperti ditutup oleh Pak Julius ini. Sekaligus juga saya butuh Anda memberikan sedikit informasi juga kepada masyarakat seputar tentang notaris ini sendiri. Silakan Pak Julius. Baik, terima kasih Bang Zaki. Untuk closing statement saya pertama untuk rekan-rekan notaris di seluruh wilayah Sumatera Utara, saya mengutip pernyataan Ken Salazar, yakni mantan Menteri Dalam Negeri Amerika pada masa pemerintahan Barack Obama, dan sekarang beliau kalau nggak salah sebagai Duta Besar Amerika di Meksiko. Ken Salazar itu pernah mengatakan begini, masing-masing dan setiap notaris memainkan peran penting dalam memerangi pencurian identitas. Mereka berfungsi sebagai garis depan pertahanan kita dan publik lebih aman karena pekerjaan yang mereka lakukan. Ingat itu untuk rekan-rekan notaris di seluruh Sumatera Utara. Untuk masyarakat, yakin dan percayalah kepada penegakan hukum walaupun dalam tanda petik kita pun kadang ragu dengan hukum. Tetapi yakin dan percayalah bahwa pedang keadilan itu tidak terbuka matanya tetapi dia ditutup. Sekian dan terima kasih, salam sehat untuk kita semua.
Dan tentunya masyarakat tetap berpegang seperti yang dikatakan tadi Pak Hendra dan juga Bang Julius, equality by the law ya. Seperti Yes. itu kali ya Pak Julius, Pak Hendra ya. Baik, terima kasih untuk ketiga narasumber saya tentunya untuk pagi hari ini. Terima kasih juga untuk radio yang terlibat, ada radio 87,6 FM Radio MNC Trijaya Penyambungan, dan juga ada radio kita satu lagi di 97,9 Siro Huda Deli Serdang. Terima kasih juga untuk semua kru yang terlibat. Tentunya ada produser acara Tegar Manatar, juga ada floor director, ada Wajeng Kalewat, teknis, ada lighting Ari Kimono juga Ozi Tarigan. Kita semua juga mohon pamit undur diri. Terima kasih juga Anda yang sudah tadi telepon dan juga bergabung bersama kita. Juga terima kasih untuk Hotel Ibis Style Medan Patimura yang sudah memberikan tempat dan juga hidangan yang luar biasa. Saya Zaki Yusuf pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian telah kita ikuti Special Talk Show bersama Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Sumatera Utara. Terima kasih.